Kisah Dara Santet dibunuh Enggi. Suara mesin mobil tua itu meraung pelan, menembus jalan sempit yang diapit ladang tebu dan pepohonan besar. Udara lembab menempel di kulit, bercampur bau tanah dan dupa yang samar-samar terbawa angin. Raka menatap papan kayu bertuliskan, "Selamat datang di Desa Sumberanyar." Ia mengembuskan napas lega. Perjalanan hampir 8 jam dari Surabaya membuat tubuhnya terasa remuk. Tapi rasa lelah itu tertutupi oleh rasa ingin tahunya tentang desa yang disebut-sebut sebagai lokasi terakhir pembantaian dukun santet pada tahun 1998. Sebagai jurnalis muda dari Jakarta, Raka datang untuk menulis ulang tragedi itu dalam bentuk dokumenter. Ia ingin mengungkap kebenaran di balik kisah yang selama ini hanya beredar sebagai bisikan, bahwa tidak semua yang dibunuh waktu itu benar-benar dukun santet. Ketika mobilnya berhenti di depan balai desa, seorang pria tua menyambutnya. Tubuhnya kurus, kulitnya legam, mata tajam menatap Raka seolah bisa membaca isi hatinya. "Sampean wartawannya?" "Iya Pak, nama saya Raka. Saya mau wawancara soal peristiwa 98 di sini." Pria itu mengangguk pelan. "Saya Pak Wiryo, kepala desa, tapi saya peringatkan. Nah, jangan sembarang tanya ke warga malam-malam. Kami di sini punya aturan." Raka mengangguk. Pak Wiryo menatap ke arah barat, ke hamparan sawah yang mulai diselimuti kabut senja. Selepas jam 9 malam, tak ada yang boleh keluar rumah. Dan kalau dengar suara mengetuk pintu 3 kali, jangan dibuka. Siapapun bilang itu. Raka mencoba tersenyum. "Pamali ya Pak?" Pak Wiryo hanya menatapnya dingin. "Pamali itu satu hal, tapi yang satu ini bukan cuma pamali. Itu peringatan." Malam pertama di Desa Sumberanyar terasa begitu sunyi. Raka menginap di rumah panggung kayu peninggalan kolonial yang sudah disiapkan warga. Rumah itu besar, tapi kosong. Dindingnya dipenuhi cap tangan merah yang memudar. Katanya dulu, untuk tolak bala. Angin membawa suara daun pisang bergesek di luar. Jam menunjukkan jam 11:47 malam. Raka duduk di meja kayu dengan laptop menyala. Ia mendengarkan rekaman wawancara warga sore tadi. Sebagian besar menolak bicara. Ada yang menutup pintu begitu ia menyebut kata dukun santet. Ada pula yang tiba-tiba menengus lalu. Dari arah dapur terdengar suara langkah pelan. Klep, klep, klep. Raka pack where it pang. Tak ada jawaban. Ia menelan ludah, berdiri perlahan. Lampu minyak di ruang tamu bergetar karena hembusan angin. Suara langkah itu berhenti, digantikan oleh 3 ketukan lembut di pintu depan. Tok, tok, tok. Raka mendekat. Siapa yang datang malam-malam begini? Dari balik pintu terdengar suara perempuan. Suaranya lembut, hampir seperti berbisik, "Mas, tolong buk, dingin sekali di luar." Raka, suaranya terdengar begitu nyata. Tapi diingatkannya kata-kata Pak Wiryo, kalau dengar orang mengetuk 3 kali, jangan dibuka. Ia menahan napas. Suara itu kembali. Kali ini lebih dekat, seolah tepat di belakang daun pintu. "Mas Raka." "Aku kedinginan." Raka tertegun. Bagaimana dia tahu namanya? Tangan kanannya terulur ke gagang pintu, tapi tubuhnya kaku. Ia bisa merasakan hawa dingin merayap dari bawah pintu, menusuk telapak kaki. Tiba-tiba, suara ketukan itu berubah keras. Tok, tok. Pintu bergetar, dan dari celah bawah, sesuatu yang basah menetes ke lantai. Merah gelap. Raka tersentak mundur. Tubuhnya gemetar. Ia mengambil senter dan menyorot ke arah pintu. Tapi tak ada siapapun di luar. Hanya genangan air kemerahan yang cepat mengering, seperti diserap tanah. Lalu, di sudut ruangan, cermin tua berbingkai kayu bergetar pelan. Pantulan wajah Raka di dalamnya tersenyum. Padahal, ia tidak sedang tersenyum. Keesokan paginya, Raka menemui Pak Wiryo dengan wajah pucat. "Pak, semalam ada yang datang.
perempuan. Dia tahu nama saya. Pak Wiryo menghela napas panjang. Itu sebabnya kami larang orang luar menginap di sini. Dulu, waktu pembantaian, ada banyak perempuan yang dibunuh tanpa bukti. Salah satunya, guru ngaji yang dituduh nyantet anak kepala dusun. Sejak malam itu, setiap bulan suro, arwahnya datang mengetuk pintu rumah yang belum dibacakan doa. Raka menatap kepala desa itu tak percaya. Tapi Pak, ini tahun 2023, bukan zaman dulu. Masa masih percaya begituan? Pak Wiryo menatapnya tajam. Kau pikir kami mau percaya? Tapi kami sudah lihat sendiri, nak. Orang-orang yang buka pintu itu tidak pernah ditemukan lagi. Raka menelan ludah. Di kejauhan, dari arah sawah, terdengar suara gamelan halus seolah dibawa angin. Padahal tak ada yang sedang hajatan. Apa itu? Pak, tanya Raka. Itu bukan suara untuk telinga manusia, jawab Pak Wiryo lirih. Sore itu, Raka berjalan ke arah sawah tempat pembantaian disebut pernah terjadi. Beberapa warga melarangnya, tapi rasa penasarannya menang. Ia menemukan batu besar di tengah pematang. Di atasnya ada bekas tulisan aksara Jawa yang hampir hilang. Di bawah bata, tanahnya seperti baru digali, basah, lembab, dan berbau besi. Saat ia menunduk untuk memotret, seekor burung gagak tiba-tiba menukik dan menjerit keras. Raka terlonjak mundur. Dari tanah basah itu muncul sesuatu seperti tangan. Hanya sebentar, seolah mencoba keluar, sebelum lenyap lagi ke dalam lumpur. Ia terdiam. Angin berembus lebih kencang. Langit menghitam cepat. Dan di kejauhan, ia melihat siluet seorang perempuan berjubah hitam berdiri di tepi sawah, menatap ke arahnya. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Raka berkedip sekali, dan sosok itu hilang. Malam kedua datang lebih cepat dari biasanya. Raka duduk di teras rumah sambil menatap hutan di kejauhan. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, terdengar suara seperti ratusan orang berbisik bersamaan. Suara itu datang dari segala arah, samar tapi jelas. Kau datang untuk membuka yang sudah ditutup. Lampu minyak berkedip, dan udara mendadak berbau darah. Raka menatap ke arah sawah, dan melihat puluhan bayangan manusia berjalan pelan ke arahnya di antara kabut. Tanpa wajah, tanpa suara langkah, hanya kepala tertunduk. Ia berlari masuk rumah, menutup pintu rapat. Tapi dari dalam cermin di ruang tamu, pantulan dirinya kini tak sendiri. Ada perempuan berwajah pucat berdiri di belakangnya, dengan mata hitam legam dan bibir berlumuran darah. Mas Raka, akhirnya kamu datang. Raka menoleh cepat, tapi ruangan kosong. Cermin itu retak pelan, dari tengah hingga ke pinggir, seperti mata yang sedang terbuka. Dan malam itu, desa Sumberanyar kembali menolak tidur. Cermin itu pecah dengan suara lirih, krek, dan Raka terpaku menatap pantulan dirinya yang terbelah menjadi serpehan-serpehan. Dari celah retakan, samar-samar tampak bayangan perempuan tadi masih berdiri di belakangnya. Tapi ketika ia menoleh, hanya ada angin yang berembus dingin. Raka duduk lunglai di lantai. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya. Di luar, kabut menebal, menelan suara jangkrik, dan membuat malam terasa lebih panjang dari seharusnya. Ia menutup laptopnya dan berusaha tidur. Tapi sebelum matanya sempat terpejam, terdengar suara gamaran dari luar jendela, suara yang sama seperti sore tadi di sawah. Pelan, ia bangkit, mendekat ke jendela. Di kejauhan, di bawah sinar bulan separuh, ia melihat sosok Pak Wiryo berjalan pelan ke arah sawah, membawa lentera. Tanpa berpikir panjang, Raka mengambil jaket dan senter, lalu menyusulnya. Jalan setapak menuju sawah itu kini terasa seperti lorong hitam. Kabut menutupi pandangan, dan suara jangkrik lenyap, seolah semua makhluk diam mengawasi. Ketika Raka akhirnya tiba di pematang, ia melihat Pak Wiryo berlutut di depan batu besar tempat ia menemukan tangan kemarin.
Pria tua itu berdoa pelan sambil menabur bunga setaman. "Pak Wiri," seru Raka. Pak Wiryo menoleh cepat, wajahnya pucat. "Ngapain kamu kesini malam-malam, nak? Saya lihat Bapak keluar rumah. Kamu pikir ini waktunya jalan-jalan?" bentak Pak Wiryo lirih tapi tegas. "Kau mau mati?" Raka kebingungan. "Pak, saya cuma mau tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Apa hubungannya semua ini dengan pembantaian dulu?" Pak Wiryo terdiam lama. Lentera di tangannya bergetar. Cahayanya memantul di matanya yang mulai basah. Yang terjadi dulu bukan cuma pembunuhan, nak. Penebusan yang gagal. Beberapa jam kemudian, mereka duduk di teras rumah Pak Wiryo. Udara dini hari begitu dingin. Boken anjing-anjing tak berani menggonggong. Kepala desa itu menyalakan rokok kretek dan mulai bercerita. Tahun 1998, saat semua orang menuduh siapapun yang punya ilmu dukun sebagai pembawa sial, kami kehilangan akal. Tiap malam ada yang diseret, disiksa, dibakar, tapi tak semua mereka dukun jahat. Sebagian malah pelindung desa ini. Raka menatap serius. "Pelindung? Umerake?" "Iya, mereka yang disebut penutup gerbang. Mereka yang menjaga agar sesuatu di bawah tanah ini tidak keluar. Tapi ketika mereka dibunuh, penutup itu terbuka." Pak Wiryo menunjuk ke arah sawah di belakang rumah. Disitulah mereka dikubur. Dan sejak itu, tanah di sana tak pernah mau tenang. Raka merinding. "Sesuatu seperti apa yang Bapak maksud?" Pak Wiryo mengembuskan asap rokoknya pelan. "Roh-roh yang dulu disegel oleh para dukun itu. Ilmu hitam yang ditinggalkan oleh seorang bernama Ki Surogento. Ia ingin hidup kekal, tapi ritualnya gagal. Dan sekarang ilmunya hidup di tubuh siapapun yang berdarah dari mereka yang membunuh." Kata-kata itu membuat Raka menelan ludah. Ia sadar, kakeknya dulu adalah salah satu tentara yang dikirim ke Banyuwangi pada 1998. Keesokan harinya, Raka mendatangi seorang warga tua bernama Bo Ranti, satu-satunya saksi hidup pembantaian itu. Rumahnya berada di pinggir hutan. Atapnya nyaris roboh dan bau kemenyan memenuhi udara. Perempuan tua itu duduk di kursi rotan, matanya tertutup kain hitam. Ia buta, tapi wajahnya tenang. "Sampean datang dari kota ya, nak?" katanya lembut. "Iya, Bo. Saya mau tahu apa yang sebenarnya terjadi waktu itu." Mbok Ranti tertawa pelan. "Kebenaran kadang tak bisa ditulis di kertas, nak. Karena begitu kau tulis, sesuatu akan ikut membaca." Raka menggigil. "Tapi saya dengar banyak dukun dibunuh," katanya. "Mereka jahat." Mbok Ranti menggeleng pelan. "Mereka tak jahat. Mereka hanya dituduh. Waktu itu manusia sedang buta oleh ketakutan. Tapi yang paling jahat bukan orang yang membunuh, melainkan orang yang menyalakan kebencian itu." Ia menunduk. Tangannya bergetar. "Salah satu yang terbunuh adalah adik saya, Nyi Raras. Ia bukan dukun santet. Ia penutup gerbang. Sejak dia mati, suara gamelan itu kembali terdengar setiap malam suro." "Gerbang apa, Mbok?" "Gerbang ke dunia bawah, nah. Dunia tempat ilmu hitam dilahirkan. Kalau gerbang itu terbuka, bukan hanya Banyuwangi yang kena, tapi seluruh tanah Jawa." Raka merinding mendengar kata-katanya. Tiba-tiba, dari belakang rumah, terdengar suara benda jatuh keras. Brak! Raka spontan berdiri, menyorotkan senter. Di tanah, ia melihat tulang belulang manusia berserakan, setengah terkubur di tanah lembab. Mbok Ranti menghela napas panjang. "Itulah mereka yang dulu dibuang di sini. Setiap tahun, satu demi satu, muncul lagi ke permukaan." Raka menatap tulang itu. Ngeri. Ada cap tangan hitam menempel di salah satu tengkorak. Apa yang bisa saya lakukan? Pergi sebelum bulan penuh. Karena begitu bulan itu bulat sempurna,
Arwah mereka akan menjemput keturunan para pembunuh. Rocket. Tapi saya bukan siapa-siapa, Mbok. Mbok Ranti menatapnya dari balik kain hitam itu, seolah tahu sesuatu. Darahmu tak sebersih yang kau kira, nak. Aku bisa mencium bau karmanya. Malam itu, Raka tak bisa tidur. Ia memandangi foto kakeknya seorang tentara berseragam loreng, tersenyum gagah di depan pos militer Banyuwangi tahun ke-1998. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara tanah bergeser. Ia menatap jendela. Tanah di halaman mulai bergelembung, seperti ada sesuatu di bawahnya yang ingin keluar. Raka mundur beberapa langkah, lalu tanah itu pecah. Dari dalam muncul tangan-tangan hitam berlumur lumpur, diikuti wajah-wajah pucat tanpa mata. Mereka berbisik serempak, darah harus dibayar darah. Roka menjerit, berlari keluar, tapi jalan desa seolah memanjang tak berujung. Semua rumah gelap, pintu-pintu terkunci. Di belakangnya, bisikan itu semakin keras, menggema di setiap sudut malam. Ia berlari menuju rumah Pak Wiryo, tapi dari jauh, ia melihat sang kepala desa berdiri di tengah jalan. Menatapnya, wajahnya pucat, matanya kosong. Kau sudah membangunkan mereka, nak, katanya lirih. Sekarang, tak ada yang bisa tidur lagi. Kabut menelan seluruh desa. Dan di balik sawah, tanah itu terus berdenyut, seperti jantung yang baru saja hidup kembali. Kabut masih menyelimuti desa ketika Raka tersadar dari pingsan. Napasnya terengah, tubuhnya basah oleh lumpur. Ia tak ingat bagaimana bisa sampai di tepi sungai kecil di luar desa. Air sungai itu keruh, dan bau amis darah tercium jelas. Di seberang, seekor anjing liar menggonggong ke arah sawah. Bulunya berdiri, matanya memerah. Raka menatap sekeliling. Desa Sumberanyar yang semalam penuh suara, kini sunyi seperti mati. Tak ada asap dapur, tak ada suara ayam, hanya suara angin yang menampar pepohonan dan sesekali terdengar bunyi gamelan dari arah jauh. Suara yang sama seperti malam sebelumnya. Ia berjalan tertatih ke rumah Pak Wiryo. Namun begitu tiba di depan pagar bambu, langkahnya terhenti. Rumah itu terbuka lebar. Di dalamnya, lantai dipenuhi lilin yang sudah meleleh, dan simbol-simbol hitam digambar di dinding. Dan di tengah ruangan, Pak Wiryo berlutut dengan kepala menunduk. Tubuhnya gemetar hebat. Pak, Bapak, gak apa-apa. Pria tua itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya kosong. Di dahinya tergambar huruf Jawa kuno yang ditulis pakai darah. Kita terlambat, nak, katanya pelan. Suaranya parau. Apa maksudnya, Pak? Gerbang sudah terbuka dan sesuatu keluar dari bawah sawah itu. Raka membantu Pak Wiryo duduk di kursi. Dari napasnya yang berat, terlihat betapa lelahnya pria tua itu. Dulu, di akhir pembantaian, ada seorang dukun paling sakti bernama Ki Surogento, ujar Pak Wiryo. Dia ingin menghapus dosa manusia dengan satu ritual. Namanya Suuk Jagat. Ilmu yang bisa menukar dosa dunia dengan nyawa manusia. Tapi ritual itu gagal dan orang-orang menuduh dia gila. Raka mendengarkan sambil menatap simbol di dinding yang menyerupai lingkaran dengan 5 titik di sekelilingnya. Apa maksud Papa gagal? Apa yang sebenarnya terjadi? Ritual itu butuh korban 100 jiwa. Tapi baru 99 orang terbunuh ketika warga datang membubarkannya. Yang terukir yang ke-100 adalah dia sendiri. Ki Surogento membakar dirinya di altar itu. Dan dari darahnya lahir gerbang yang kau lihat di sawah. Raka menelan ludah. Jadi, semua pembantaian itu bagian dari ritualnya. Pak Wiryo mengangguk. Dan sekarang, setelah 25 tahun, bulan Suro dan tanggal kejadian itu jatuh di malam yang sama. Ritual itu berulang. Menjelang sore, Raka kembali ke sawah. Angin di sana terasa berbeda. Setiap langkahnya seperti menapaki tanah yang hidup. Batu besar yang kemarin ditandai Pak Wiryo kini retak 2. Dan di dalam retakan itu, tampak rongga hitam
seperti gua kecil. Dari sana keluar hawa panas bercampur bau daging busuk. Ia menyorot senter ke dalam celah itu dan melihat sesuatu bergerak. Sebuah wajah pucat muncul, bukan sepenuhnya manusia. Mata hitam besar, tanpa bola, kulitnya seperti abu, dan di bibirnya tersenyum tipis. Kau yang membuka pintunya. Suara itu bergema pelan, namun berasal dari segala arah. Raka terhuyung mundur, menabrak batang pisang di belakangnya. Dari dalam tanah, keluar suara gemuruh, seperti ribuan serangga terbang bersamaan. Tanah di sekelilingnya berdenyut, dan tangan-tangan hitam kembali mencuat. Kali ini membawa potongan tubuh, kepala, jari, tulang yang belum hancur sempurna. Raka berlari sekuat tenaga. Di tengah kabut, Samaria melihat bayangan perempuan berjubah hitam menatapnya dari jauh. Sosok yang sama dari malam pertama. Kali ini, wajahnya terlihat jelas, putih seperti kapur, dengan luka sayatan memanjang dari telinga ke pipi. Ia berbisik pelan, "Jangan lari, Mas Raka. Kau bagian dari mereka." Raka kembali ke rumah Mbok Ranti di tepi hutan, berharap wanita tua itu tahu cara menutup gerbang itu. Namun ketika tiba, rumah itu sudah dikelilingi asap hitam tebal. Atapnya hangus sebagian, dan dari dalam terdengar suara seseorang membaca mantra. Ia menerobos masuk. Di tengah ruangan, Mbok Ranti sedang duduk bersila. Darah menetes dari hidungnya. Kedua tangannya memegang kendi tanah liat yang retak. "Mbok," seru Raka. "Jangan mendekat," suara Mbok Ranti. Serak. "Aku sedang menahan mereka." Kendi di tangannya bergetar hebat, lalu pecah, berantakan. Dari dalamnya keluar asap hitam pekat yang membentuk wajah-wajah manusia menjerit. Suara mereka menggema, menyebut satu nama berulang-ulang, Ki Surogento. "Kies Yuaro Gentho ... Mbok Ranti jatuh tersungkur. Gerbang itu tidak bisa ditutup oleh orang biasa, katanya dengan napas terakhir. Hanya darah keturunan pelaku yang bisa menebus. Ia menatap Raka, matanya basah. "Dan kau, nah, kau cucu dari salah satu mereka." Rekat, dunia seolah berhenti. Ia menatap tangannya, gemetar. "Kakek, tapi dia tentara, bukan pembunuh." Mbok Ranti tersenyum tipis. Semua darah pembunuh tetap merah. Matanya terpejam dan tubuhnya berubah dingin. Malam itu, Raka menatap langit dari beranda rumah. Bulan purnama menggantung sempurna, menyinari desa yang kini sunyi dan aneh. Dari arah sawah, cahaya merah samar terlihat berputar, seperti api yang menyala di bawah tanah. Lalu, suara gamelan itu kembali, kali ini lebih keras, disertai nyanyian kuno yang tak ia mengerti. Suara itu seolah memanggil. Raka tahu ia harus pergi ke sana, tapi hatinya menolak. Namun langkah kakinya seperti digerakkan sesuatu. Ia berjalan pelan menuju sawah, melewati kabut yang kini berwarna merah darah. Di tengah sawah, ia melihat altar batu muncul dari tanah, dihiasi tengkorak dan dupa terbakar. Di atasnya berdiri sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya menunduk. "Kau datang juga?" Suaranya berat, bergema seperti gema dari dalam sumur. "Kau, Kisu?" tanya Raka, gemetar. Sosok itu mengangguk pelan. "Ritualku gagal karena manusia yang takut pada dirinya sendiri. Tapi darahku tak pernah mati. Sekarang, kau akan menyelesaikan yang mereka hentikan." Ia mengulurkan tangan ke arah Raka. "Berikan darahmu, dan dunia akan bersih dari dosa." Raka menatap sosok itu. Matanya kosong, tapi di dalamnya, ia melihat bayangan semua korban pembantaian. Jeritan mereka, wajah mereka terbakar, tangan mereka yang menengadah ke langit, memohon ampun. Ia menunduk dan menyadari, darah itu memang harus ditebus, tapi bukan dengan menyerah. "Aku bukan penerusmu," katanya dengan suara bergetar. "Aku akan menutup gerbangmu untuk selamanya." Sosok Ki Surogento tertawa. Suaranya bergema ke seluruh lembah. "Kau pikir
bisa menghentikan yang sudah dimulai. Ritual ini tidak gagal, Raka. Kau adalah bagian akhirnya. Langit berubah merah. Petir menyambar dari arah Gunung Raung. Tanah bergetar keras. Dan seluruh sawah mulai terbelah dua. Dari celah itu muncul api hitam dan ratusan arwah berteriak, "Rokator Jeta." Tubuhnya tertarik ke bawah, tapi ia berusaha meraih batu altar. Di depan matanya, sosok Ki Surogento berdiri tegak. Tubuhnya kini separuh api. "Selamat datang di dunia yang akan kulahirkan kembali," katanya. Dan malam itu, desa Sumberanyar berubah menjadi lautan merah. Lenggit hening. Udara berhenti. Dan hanya satu suara yang tersisa. Suara Raka menjerit di antara api dan kabut. Malam itu, hujan turun deras, membasahi tanah Banyuwangi yang sudah lama dicekam ketakutan. Petir menyambar, menyinari sawah yang sepi, dan jalanan yang penuh lumpur. Warga desa menutup pintu ropet-ropet, mematikan lampu minyak, dan bersembunyi di balik tirai. Mereka tahu, malam ini giliran desa mereka yang akan dibersihkan. Sejak kabar tentang pembantaian dukun menyebar, kelompok-kelompok warga terus bermunculan. Mereka menyebut diri mereka pembersih santet. Tak semua dari mereka tahu siapa yang benar-benar dukun santet dan siapa hanya korban fitnah. Tapi begitu nama seseorang disebut, mereka datang seperti bayangan kematian. Di salah satu rumah di ujung desa, seorang dukun tua bernama Mbah Sarini menyalakan dupa dan menggenggam jimat di tangannya. Wajahnya pucat, tapi matanya masih tajam. Ia tahu nasibnya akan segera berakhir malam ini. Karma sedang datang, bisiknya pelan. Tapi aku tak akan pergi sendiri. Angin bertiup kencang, meniup abu dupa ke arah jendela. Dalam cahaya redup, bayangan sosok tinggi tampak berdiri di luar rumah. Ketukan keras terdengar disusul suara banyak langkah. "Mbah Sarini, keluar! Kami tahu kau menyimpan ilmu hitam. Kau penyebab banyak orang mati sakit di desa ini." Teriakan dan caci maki memenuhi halaman. Batu dilempar ke atap. Beberapa pemuda mulai menendang pintu. Tapi saat pintu itu akhirnya jebol, tak ada yang menemukan Mbah Sarini di dalam. Hanya dupa yang masih menyala dan bau melati yang menyengat menusuk hidung. Salah satu dari mereka, Benny, melihat kain putih tergantung di langit-langit. Ia menatap ke atas dan menjerit. Tubuh Mbah Sarini tergantung di sana. Dengan mata terbuka lebar, lidah menjulur, dan darah menetes dari ujung jarinya. Namun, ketika mereka hendak mendekat, tubuh itu menghilang. Dia lenyap. Setan, it's a sick. Mereka lari ketakutan. Tapi di luar, hujan semakin deras. Petir menyambar lagi dan di jalan berlumpur. Mereka melihat Mbah Sarini berdiri di tengah kabut, tersenyum, mengenakan kain putih yang basah kuyup. Satu persatu dari mereka menjerit. Benny berusaha menembak dengan senapan rakitan, tapi senjata itu macet. Dalam sekejap, angin berputar kencang, membawa aroma anyir darah. Ketika kabut menghilang, hanya Benny yang tersisa berlutut dengan tubuh gemetar, dan di sekelilingnya, teman-temannya tergantung di pohon, dalam posisi yang sama seperti Mbah Sarini tadi. Keesokan paginya, mayat-mayat itu ditemukan warga, tapi tak ada yang berani mendekat. Dari jauh, mereka melihat tulisan di tanah yang terbentuk dari darah, "Jangan main hakim sendiri, dosa kalian lebih hitam dari sihir." Desa pun semakin sunyi. Tak ada yang berani bicara tentang apa yang terjadi malam itu. Namun bisik-bisik mulai terdengar bahwa arwah para dukun yang dibantai mulai menuntut balas. Ada yang mendengar suara gamelan di tengah malam. Ada yang melihat bayangan orang duduk di pekarangan, menatap rumah mereka. Dan di antara semua ketakutan itu, Pak Karto, seorang mantan kepala desa yang ikut dalam pembersihan, mulai kehilangan akalnya. Ia sering berbicara sendiri di malam hari, memanggil nama-nama orang yang sudah mati. "Bukan aku yang bunuh kalian, aku cuma nurut," katanya lirih setiap malam. Tapi kadang ada suara lain yang menjawabnya dari pojok ruangan dengan tawa pelan. "Kau tak bisa lari, Karto. Kami masih menunggumu." Namun,
Mimpi buruk itu belum selesai. Di malam berikutnya, darah kembali mengalir di tanah Banyuwangi. Dan kali ini, yang terbunuh bukan hanya dukun, tapi orang-orang yang dulu menuduh tanpa bukti. Fajar itu tak pernah benar-benar datang ke Banyuwangi. Langit tetap kelabu, diselimuti kabut tebal yang menelan suara ayam dan desir angin. Di tengah sunyi yang ganjil itu, hanya terdengar suara tangis seorang perempuan tua di pinggir desa, Mbah Saminah, satu-satunya dukun yang masih hidup dari ratusan yang telah diburu. Tubuhnya lemah, tapi matanya masih menyala oleh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ketakutan, dendam. Ia menggenggam kendi tanah liat di tangannya. Kendi yang konon berisi abu dari para dukun yang dibakar hidup. Mbah Saminah menatap hening ke arah utara, tempat ratusan orang dikubur tanpa nama, lalu bergumam lirih. Kalian membangunkan yang seharusnya tidur. Sementara itu, di Bili Desa, Pak Karto dan beberapa warga yang tersisa tengah rapat darurat. Desa sudah kacau. Banyak yang meninggal dengan cara aneh, tenggelam di sawah tanpa air, terbakar di tengah hujan, bahkan ditemukan dalam posisi bersujud dengan wajah menghitam. Setiap kematian meninggalkan aroma dupa dan melati. Ini bukan kerjaan manusia, ujar salah satu warga dengan suara bergetar. Mungkin arwah para dukun itu menuntut balas. Pak Karto menepuk meja keras. Cukup, tak ada hantu, tak ada arwah. Ini pasti ulah orang yang mau menakut-nakuti. Namun sebelum suaranya sempat habis, dari luar terdengar dentuman gamelan, irama pelan, serupa suara upacara kematian. Semua mata saling berpandangan. Suara itu datang dari arah pemakaman lama, tempat mereka menimbun jasad para dukun yang dibantai. Malam itu, mereka memutuskan pergi ke sana. Pak Karto memimpin, membawa obor dan belati, warisan. Udara lembab menusuk, kabut tebal seperti hidup, bergerak mengikuti langkah mereka. Ketika mereka tiba di pemakaman, tanah-tanah di sana mulai retak. Bau busuk darah menyengat. Dari dalam salah satu gundukan, muncul tangan kurus kehitaman. Diikuti tubuh-tubuh yang membusuk, bergerak lambat. Namun, pasti bukan seperti zombie, tapi seperti jiwa yang menolak mati. Kami dibakar, dipotong, difitnah. Suara itu datang dari semua arah, bergema di antara pohon-pohon randu tua. Kalian memanggil maut dengan nama Tuhan. Satu persatu warga menjerit melampar obor, berlari dalam panik. Tapi kabut menutup jalan keluar. Dalam kekacauan itu, Pak Karto tersandung dan jatuh tepat di depan sosok Mbah Saminah, yang entah sejak kapan sudah berdiri di situ. Kau ingat aku, Karto? Katanya dengan suara berat. Kau yang memerintahkan mereka membunuh kami. Pak Karto berlutut, gemetar. Aku hanya ikut perintah. Kami takut. Semua takut. Mbah Saminah menunduk, lalu membuka kendi di tangannya. Asap hitam pekat keluar, mengalir seperti kabut hidup, menyelimuti tubuh Pak Karto. Kalau begitu, rasakan ketakutan yang sama. Tubuh Pak Karto berteriak. Kulitnya melepuh, matanya memutih, lalu terdiam dalam posisi bersujud. Ketika kabut menghilang, hanya tersisa abu yang terbawa angin. Keesokan paginya, warga yang tersisa menemukan pemakaman itu hancur. Tak ada mayat, tak ada tanda perkelahian. Hanya tanah merah dan bau dupa yang menempel di udara. Dari jauh, terlihat Mbah Saminah berjalan ke arah hutan, membawa kendi yang kini kosong. Namun, malam berikutnya, seluruh desa mendadak sunyi. Hewan-hewan menghilang. Lampu tak bisa menyala, dan kabut turun dari gunung dengan bentuk yang aneh, menyerupai wajah-wajah yang meringis. Beberapa saksi yang selamat mengatakan mereka melihat sosok perempuan tua berdiri di tengah kabut, memegang kendi sambil berbisik pelan. Kutukan ini tak akan berhenti sampai darah dan doa seimbang. Tahun-tahun berlalu, Banyuwangi kembali tenang, tapi tidak sepenuhnya. Setiap kali bulan purnama muncul bersamaan dengan hujan deras,
Warga masih menutup jendela rapat-rapat. Dari keahan, kadang mereka mendengar suara gamelan pelan dan melihat bayangan orang menari di sawah tengah malam. Beberapa pendatang baru pernah menggali tanah di belakang desa dan menemukan potongan kendi tua dengan abu di dalamnya. Tapi yang paling menyeramkan, di setiap kendi yang ditemukan selalu ada tulisan samar dalam bahasa Jawa kuno, "Darah dibayar darah. Nama kami tak akan hilang dari tanah ini." Dan cerita pun tamat.